Bagas berkata, "Ya bukan karena apa-apa. Oh ya, jadi kamu akan pergi menemuinya dan mengajaknya ke rumahmu sekarang?" Dini menggelengkan kepalanya. "Iya, aku akan menemuinya sekarang. Aku akan menyuruhnya datang nanti malam ke rumah, bukan sekarang." Bagas mengangguk. "Oke, aku doakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar." Dini tersenyum. "Terima kasih banyak, Bagas. Kamu memang sahabat terbaikku. Selama ini, kamu selalu ada untukku." Bagas pun tersenyum. "Iya, sama-sama. Namanya juga kita sahabat. Bukankah sahabat itu harus saling membantu dan selalu ada di saat sahabatnya membutuhkan?" Dini tersenyum bahagia lalu memeluk Bagas. "Sekali lagi terima kasih, Bagas. Kalau kamu mau pulang, pulang saja duluan. Aku masih menunggu Naman." Bagas berdiri dan pamit kepada Dini. "Baiklah, aku pulang duluan ya. Dah." Dini tersenyum sambil melihat kepergian Bagas. Tidak lama kemudian Naman datang menjemputnya. "Naman, antar aku ke alamat ini ya," kata Dini ketika berada di dalam mobil sambil menyerahkan sebuah kertas kecil pada Naman yang bertuliskan sebuah alamat. "Baik, Non." Seperti biasa, Naman selalu memperhatikan gerak-gerik Dini dari kaca spion mobil. Tetapi dia lakukan itu secara diam-diam. Ketika Dini melihatnya, Naman kembali fokus melihat ke jalan. Tidak lama kemudian sampailah mereka di alamat tersebut. "Di sini, Non," kata Naman. Dini melihat ke sekeliling. "Iya, di sini. Tunggulah di sini saja. Aku akan menemui seseorang sebentar." Naman kembali berkata sambil mengangguk. "Baik, Non. Jaga diri baik-baik, Non." Dini kemudian keluar dan berjalan sedikit menjauh dari mobilnya. Tidak lama kemudian, ketika Naman tak melihatnya, Dini yang sedang berjalan tiba-tiba saja menghilang di balik pepohonan. Ternyata Dini dan Farhan janjian untuk bertemu di tempat itu. Dini berkata, "Hai Farhan, apakah kamu menunggu lama?" Farhan tersenyum sambil memeluk Dini. "Tidak sayang, aku baru saja datang. Kamu bilang kamu akan mengatakan sesuatu padaku. Apa itu?" Dini tersenyum. "Apakah kamu tahu yang akan aku katakan? Ini adalah sesuatu yang selama ini kamu pertanyakan padaku." Farhan mengerutkan keningnya. "Apa itu?" Dini menatap wajah Farhan yang penuh dengan tanda tanya. "Aku sudah mengatakan pada papa dan mamaku tentang hubungan kita. Dan mereka menginginkan kamu datang nanti malam ke rumah." Mendengar perkataan Dini, Farhan sangat bahagia. Farhan kembali memeluk Dini. "Benarkah itu, sayang? Aku tidak percaya dengan semua ini, sayang. Akhirnya mereka menerima aku. Akhirnya mereka menerima hubungan kita." Dini terdiam dalam pelukan Farhan. "Maafkan aku, Farhan. Aku belum tahu kedua orang tuaku merestui hubungan kita atau tidak. Mereka hanya ingin bertemu denganmu. Mereka ingin mengetahui siapa dirimu. Kuharap mereka bisa menerima hubungan kita, Farhan." Setelah melepaskan pelukannya pada Dini, Farhan berkata, "Nanti malam aku akan datang, sayang. Pasti aku akan datang."
Dini pun tersenyum sambil berkata, "Iya sayang. Oh ya, jangan lupa pakailah pakaian terbaikmu. Buat mereka terkesan. Aku akan menunggumu di rumah nanti malam." Farhan mengangkat kedua jempolnya pada Dini. "Tentu saja sayang, aku akan membuat mereka terkesan." Setelah itu Dini pamit kepada Farhan untuk kembali ke rumah. Setelah kepergian Dini, Farhan berkata dalam hati, "Untuk apa aku memakai pakaian terbaikku? Seharusnya mereka menerima aku apa adanya." Malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Dini dan kedua orang tuanya sedang menantikan kedatangan Farhan di ruang tamu mereka. "Dia benar-benar akan datang kan, Dini?" kata Mama Dini. Dini mengingat betul bahwa Farhan berjanji akan datang. "Iya, Ma. Farhan pasti akan datang. Dia sudah janji padaku. Dia tidak pernah mengingkari janjinya padaku, Ma. Tunggulah. Sebentar lagi, pasti dia akan datang." Tidak lama kemudian seorang pelayan mengatakan kepada mereka bahwa seorang laki-laki ingin bertemu dengan mereka. Dini yakin itu Farhan. "Itu pasti Farhan, Ma, Pa," kata Dini tersenyum kepada papa dan mamanya. Tidak lama kemudian Farhan pun datang dan berdiri di depan pintu. Dini dan kedua orang tuanya tampak begitu kaget melihat Farhan. "Farhan, kenapa dia memakai pakaian itu?" batin Dini ketika melihat Farhan memakai baju kerjanya yang tampak kusam dan penuh dengan oli. "Apakah dia yang bernama Farhan, Dini?" kata papa Dini. Dini mengangguk pelan. "Iya, Pa, dia Farhan, kekasih Dini." Papa dan Mama Dini seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dini. "Apakah kamu yakin laki-laki ini bisa memberimu kebahagiaan?" Pertanyaan Papa Dini membuat Dini dan Farhan terlihat sangat kaget. Ketika Dini ingin mengatakan sesuatu, Farhan langsung masuk dan berkata, "Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Saya adalah tamu di rumah ini. Tetapi kalian bukannya menyuruhku masuk dan duduk. Kalian justru mengatakan sesuatu yang membuatku sedikit terluka." Papa Dini dan Mama Dini sangat kaget melihat sikap Farhan. "Kamu?" Papa dan Mama Dini belum menyelesaikan perkataan mereka. Farhan langsung duduk di kursi seperti seorang raja. Farhan kemudian berkata sambil menatap kedua orang tua Dini dengan tajam, "Apa yang salah dengan diriku? Aku hanya mencintai putri kalian. Apakah karena pakaianku? Apa karena aku miskin? Apakah karena aku tidak punya seperti apa yang kalian miliki? Jangankan menyuruhku duduk di kursi kalian ini, menyuruhku masuk saja, kalian tidak mau." Mendengar perkataan Farhan, bukan hanya kedua orang tua Dini yang kaget, tetapi juga Dini. Dini berkata kepada Farhan yang saat itu sedang menggoyang-goyangkan kakinya, "Farhan, apa yang kamu lakukan?" Farhan berkata kepada Dini, "Apa yang aku katakan itu benar, Dini. Kedua orang tuamu tidak menyukaiku karena aku miskin. Kamu menyuruhku memakai pakaian terbaik, bukan? Inilah pakaian terbaikku, Dini. Pakaian ini adalah saksi hidupku, berjuang mencari nafkah. Aku ingin kedua orang tuamu tahu bahwa laki-laki yang mencintai putri mereka seperti ini adanya." Sebelum Dini mengatakan sesuatu, Farhan kembali berkata, "Maaf Dini, aku harus mengecewakanmu.
karena aku tidak bisa berpura-pura di hadapan mereka. Aku ingin kedua orang tuamu menerima aku apa adanya, Dini. Aku ingin orang tuamu menerima hubungan kita karena cinta kita, Dini. Bukan karena aku berpura-pura menjadi orang baik. Bukan karena aku berpura-pura menjadi orang kaya. Aku bukan laki-laki seperti itu, Dini. Dini, katakan kepada mereka bahwa aku sangat mencintaimu. Katakan kepada mereka bahwa kamu juga sangat mencintaiku. Ayo katakan, Dini. Dini yang hanya tertunduk sambil menangis begitu terkejut ketika mendengar suara papanya berkata, "Cukup, hentikan semua ini. Cinta, cinta, cinta. Cinta apa yang telah kamu berikan pada anakku? Tidak ada cinta yang lebih besar, yang lebih baik daripada cinta kedua orang tua untuk anaknya. Kamu adalah laki-laki yang tidak tahu diri. Tiba-tiba saja datang dan mengajari kami tentang cinta. Aku katakan kepadamu, aku tidak akan pernah mengizinkan putriku menikah denganmu. Sekarang pergi dari sini, dan jangan pernah melangkahkan kakimu kembali ke rumahku ini." Dini semakin menangis ketika mendengar perkataan papanya, sementara mamanya berusaha untuk menenangkannya. Farhan yang tidak terima dengan perkataan Papa Dini kemudian berdiri dan menunjuk wajah Papa Dini. "Kau menyuruhku datang ke rumah ini. Kau juga tidak menyuruhku masuk dan duduk di rumahmu. Lalu kau mengatakan tidak-tidak tentang diriku. Bahkan sekarang kau mengusirku dengan cara seperti ini. Luar biasa, Tuan. Aku tidak menyangka orang kaya seperti dirimu lebih rendah daripada orang miskin sepertiku." Mendengar perkataan Farhan, Papa Dini semakin marah dan hendak mendaratkan tangannya pada wajah Farhan. Namun dengan cepat Farhan mencegah tangan Papa Dini dan menatapnya tajam. "Aku memang miskin, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun termasuk Anda memperlakukan aku seperti ini. Satu hal lagi, aku akan pergi dari rumahmu ini. Tetapi satu hal yang harus kamu tahu, bahwa Dini akan hidup bersamaku.